Pada episode sebelumnya, Juliet yang kembali ke dasar bangunan silo, membuka kotak peninggalan Jor untuk melihat sebuah mainan plastik. Saat kembali ke apartemennya, Juliet membaca buku karangan Gloria, orang terakhir yang bertemu Sheriff Baker, sebelum Sheriff Baker memutuskan untuk keluar dari bunker silo. Di buku itu, Juliet melihat sebuah gambar lukisan pantai yang sangat beautiful. Saat itu pula, Gloria berada di pantai itu, melihat seorang pria bermain dengan anaknya, sembari merasakan kehangatan pasir pantai. Mommy, how far does it go? Forever. Dan ternyata, semua itu hanyalah halusinasi dari Gloria. Perawat yang datang langsung mempersiapkan Gloria untuk memberi pengobatan rutin. Setelah selesai dengan tugasnya, Gloria pun ditinggalkan seorang diri. I have to find him. Drama series Silo episode 6 pun dimulai. Juliet yang menyelidiki tentang banyaknya kejanggalan yang terjadi di silo, membaca berkas pemeriksaan Gloria dengan teliti, dan membawa pergi berkas itu bersamanya. Tanpa Juliet sadari, semua aktivitasnya disaksikan oleh Rob dan bawahannya melalui sebuah kamera pengintai yang terpasang pada sebuah cermin. Keep following. Setibanya di ruang kerja, Juliet termenung sembari menunggu loading komputer untuk melihat berkas pemeriksaan interogasi Gloria, di mana dijelaskan bahwa Gloria harus menjalani perawatan dalam waktu yang cukup lama. Saat itu pula, Paul Billing datang dan memberitahukan pesan yang tertuju pada Juliet, yang mengabarkan bahwa vas bunga yang berada di hadapan cermin apartemen Juliet mengalami kerusakan. Juliet tak terlalu memperdulikan hal itu, dan langsung bergegas untuk melakukan pekerjaannya. Namun, Billing yang berharap untuk diajak oleh Juliet, memberitahukan bahwa Pak Wali menyuruh Juliet untuk segera menemuinya. Namun, karena harus menyelesaikan urusan penting di tingkat tengah, Juliet meminta Billing untuk mengatur ulang pertemuan dengan Pak Wali. I should tell him you're on your way. Tell him I'll have to reschedule. Juliet pun tiba di tingkat tengah, tepatnya di ruang perawatan jangka panjang. Sedangkan di departemen Sheriff, seorang perempuan datang untuk melapor. Excuse me, Deputy. I'd like to report a crime. Tanpa membuang waktu, Juliet langsung meminta untuk bertemu dengan Gloria. Namun sang perawat memberitahukan bahwa Gloria tak diizinkan untuk bertemu dengan siapapun. Mendengar hal itu, Juliet langsung menunjukkan lambang kebesarannya sebagai seorang sheriff, yang membuat sang perawat membawa Juliet ke ruangan Gloria. Sang perawat langsung menjelaskan kondisi kesehatan Gloria, yang mengalami halusinasi tingkat tinggi. Gloria terus-menerus berucap sesuatu yang berkaitan dengan air. Si perawat itu pun meminta Juliet untuk tidak terlalu mendengarkan ucapan dari Gloria. Juliet tetap ingin mengajak Gloria keluar sementara waktu dari ruangan agar dapat berbicara dengannya. Namun si perawat menjelaskan bahwa Gloria tidak diizinkan untuk meninggalkan bangsal perawatan. Dan perintah itu dikeluarkan oleh Hakim Mado. Judge Meadows. Perempuan yang datang ke departemen Sheriff ternyata adalah istri dari Paul Billing. Juliet pun juga pergi meninggalkan Gloria setelah mengetahui perintah perawatan Gloria dikeluarkan oleh Hakim Mado. Saat Paul Billing dan istrinya sedikit berbincang merayakan kehadiran bayi lucu mereka, tiba-tiba seorang kurir datang membawa sebuah surat yang berisikan tentang sebuah situasi darurat. Dengan sigap,
Paul Billing langsung menuju TKP, tak lupa pula menghubungi Juliet. Namun sayangnya, Juliet malah mematikan saluran radio dari Paul. Hal itu dikarenakan Juliet pergi mengunjungi ruang kerja dari Hakim Mado. Mendengar penjelasan bahwa Hakim Mado sedang sakit, Juliet pun pergi. Sheriff Nichols, if you hear me, tell the 26 now. Ma'am? Ma'am? Sorry, excuse me. Excuse me. Billing yang tiba di tingkat pertengahan langsung disambut dengan keributan yang cukup besar di antara warga. Namun setelah sedikit bersusah payah, akhirnya Billing yang dibantu para deputi berhasil melerai keributan dan mengamankan beberapa orang provokator. Juliet yang tiba di kantor sedikit terkejut melihat keramaian yang ada. Terlebih lagi, Billing juga menyambutnya dengan sedikit kesal. Billing langsung mengajak Juliet untuk berbicara di ruangannya. Billing pun langsung menceritakan insiden yang terjadi dan menjelaskan ketakutan warga saat melihat pertengkaran itu, karena pertengkaran seperti itu belum pernah terjadi di Silo. Keributan itu terjadi karena sebuah bar telah dirusak, dan pemilik bar menghentikan penjualan minuman-minuman segar. Tersangka pengrusakan itu dilakukan oleh warga Silo tingkat bawah. Tak lupa pula, Billing memberitahukan bahwa dia juga terpaksa berbohong saat Pak Wali menanyakan keberadaan Juliet. Elbow to the face. I had a cover for you when the mayor turned up asking why you need their sheriff. Billings. I'm not done. Billing pun langsung bertanya tentang alasan Juliet mengabaikan tugasnya sebagai seorang sheriff. Dengan jujur, Juliet langsung berkata bahwa George sudah dibunuh, dan hal itu juga terjadi pada Trumbull, Sam, dan Bu Wali. Demi melakukan penyelidikan itulah Juliet mengabaikan tugasnya. Just like John's and Marnes and Trumbull. Juliet juga meyakini bahwa semua rangkaian peristiwa itu pasti saling berkaitan, dan rahasia di balik semua insiden yang ada juga terhubung dengan keinginan Sheriff Becker dan Allison yang memilih untuk keluar dari bunker Silo. You want me to be honest with you? It's connected to 4 murders and 2 cleanings? Yes! Mendengar hal itu, Billing yang cukup mengetahui aturan yang tertulis di Fakta, memberitahukan bahwa penyelidikan kasus George bisa kembali dibuka. Dia juga memberitahukan semua yang diketahuinya tentang kasus George saat masih menjadi murid dari Rob, di mana dijelaskan bahwa George merupakan tersangka tingkat tinggi karena sudah menyimpan sebuah peninggalan atau relik yang berasal dari kelompok pemberontak di masa lalu. Setelah saling percaya satu sama lain, Billing meminta Juliet untuk menemui Pak Wali. Dan sesaat Billing akan pergi, Juliet menanyakan tempat tinggal Hakim Mado. Level 15. Manager's room. Billing juga memberitahukan makanan kesukaan dari Hakim Mado, dan menyarankan Juliet untuk menemuinya sembari membawakan sarapan ke apartemennya. Keesokan harinya, Juliet menuruti saran dari Billing, dan langsung bertamu ke apartemen Hakim Mado. Sempat tak digubris, namun Juliet melontarkan pernyataan tentang kebijakan Hakim Mado yang mengurung warga tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Pernyataan itu tentu saja langsung membuat Hakim Mado mau tidak mau harus menemui Juliet. Juliet langsung bertanya tentang penyebab Hakim Mado mengurung Gloria di ruang kesehatan, dan tak mengizinkan siapapun untuk mengajak Gloria untuk bicara. Terlebih lagi, Juliet juga mengkaitkan pengobatan Gloria, dikarenakan perkataannya yang meyakinkan Allison untuk keluar dari bunker. Semua tuduhan yang dilontarkan Juliet membuat Hakim Mado hanya terdiam. Juliet menawarkan pencopotan jabatannya sebagai sheriff jika Hakim Mado memberikan izin padanya untuk berbicara pada Gloria. She's been on your watch list for years. I figured she might know something. You're not diagnosing people? You don't want me to be sheriff? I want to talk to Gloria. Not satisfied with sheriff. I post that you're not qualified. Bukannya menerima tawaran itu, Hakim Mado justru meminta Juliet untuk segera pergi sebelum anggota yudisial datang. Namun Juliet tetap tak mau mengalah dan menjelaskan bahwa sakit yang diderita Gloria dan Hakim Mado sendiri adalah alasan semata. Untuk mengetahui penyebab semua alasan itu, Juliet rela meletakkan jabatannya sebagai sheriff. Of course it is. You lift the order. I can't. Juliet pun bingung dengan jawaban dari Hakim Mado, yang bahkan tak bisa memutuskan kewenangannya sendiri sebagai hakim.
Dengan kata lain guys, bahwa Hakim Madow hanyalah seorang petinggi boneka yang dikendalikan oleh seseorang. You need to stop doing what you're doing. You're the judge. You get to keep them as long as you're quiet? Dengan tetesan air mata yang berlinang membasahi pipi, Hakim Madow tak menggubris perkataan Juliet. Akhirnya, Juliet pun pergi. The apartment, the relics? Setelah menemui Hakim Madow, Juliet pun pergi menemui Pak Wali. Dan Pak Wali pun langsung memberitahukan pada Juliet bahwa dia menerima sebuah ancaman. Okay. Have a seat. Pak Wali juga menjelaskan kisah masa lalunya bertahun-tahun yang lalu tentang pembuatan aturan di silo. Hakim Madow mengutus Rob untuk menemui Pak Wali. Hal itu dikarenakan Pak Wali sudah membantu Juliet dalam penyelidikan kasus pembunuhan Sam. Dan bila intervensi itu kembali terjadi, maka Hakim Madow akan menggunakan celah aturan di Pakta untuk mencari kesalahan Pak Wali dan melengsarkannya sebagai wali kota. Water crops. Transmit messages. Kemudian mereka berdua membahas perihal tentang kebutuhan listrik yang sangat penting demi menopang kehidupan warga di bunker silo. Pak Wali meminta Juliet untuk mencari cara agar dapat mengantisipasi tindakan dari Hakim Madow ke depan. Dan mereka berdua mengetahui bahwa siapapun yang menguasai Pladen atau pusat utama listrik, maka dialah yang mengendalikan bunker silo. Tak lupa pula Pak Wali mengingatkan Juliet agar menyelesaikan penyelidikan kasus George sebelum Hakim Madow berhasil melengsarkannya sebagai sheriff. To keep her from stepping outside her bounds. To wall her in. There's nothing either of us can do to stop her. Sepulangnya dari pertemuan dengan Pak Wali, Juliet duduk termenung melihat keindahan malam dunia luar melalui jendela pandang. Sampai pada akhirnya, Lucas pun datang. Mereka berdua sedikit berbincang, dan Lucas memberitahukan pada Juliet bahwa dia adalah seorang ahli IT. Juliet bertanya tentang kejanggalan yang ada pada jendela pandang, karena Juliet mengetahui bahwa Lucas sudah cukup lama memperhatikan jendela pandang pada malam hari. Mereka berdua sempat sedikit terbawa suasana. Hingga akhirnya Lucas memberitahu bahwa suatu malam, dia pernah melihat sekilas cahaya yang lewat dan menghilang begitu saja. Setibanya di rumah, Juliet sedikit mempelajari tentang berbagai bentuk rasi bintang melalui buku yang diberikan oleh Lucas. Keesokan harinya, Rob dan anak buahnya mengetahui bahwa Juliet mengunjungi Gloria melalui rekaman dari CCTV. Dan Rob juga sedikit kesal, dikarenakan pandangan kamera mereka dihadang oleh sebuah vas bunga. Sedangkan Juliet sendiri, duduk termenung menunggu kedatangan ayahnya. Ayah pun langsung mengajak Juliet masuk ke rumahnya, dan mencoba untuk sedikit berbicara dengan Juliet. Namun Juliet langsung terus terang tentang kedatangannya, untuk meminta bantuan dari ayah. Mengeluarkan pasien perawatan jangka panjang, dan meminta waktu selama 1 jam bersama pasien itu. Tentu saja guys, pasien yang dimaksud adalah Gloria. Dengan langkah perlahan, ayah pun memasuki ruang perawatan Gloria, dan langsung mengajak Gloria untuk keluar dari bangsal. Sedangkan Juliet sendiri, menunggu di ruangan lain. Setibanya di ruang baby, ayah menjelaskan kondisi Gloria yang masih di bawah kendali obat bius, dan memerlukan waktu cukup lama untuk menghilangkan pengaruh obat itu. Dengan tegas Juliet meminta ayah melakukan sesuatu, dikarenakan Juliet tak memiliki waktu selama itu untuk berbicara dengan Gloria. Akhirnya, ayah pun memberikan sebuah obat yang dapat melawan pengaruh dari obat bius. Gloria, can you hear me? Di sisi lain Rob berjalan menuju ruang kebersihan. Dan ternyata guys, di ruangan itulah Rob mengamati seluruh aktivitas warga penghuni silo. Juliet yang melihat kondisi Gloria membaik,
langsung bertanya tentang isi dari perbincangannya bersama Sheriff Becker. Namun Gloria malah membahas rasa takutnya pada ayah Juliet, yang merupakan dokter masa lalunya. Karena perbuatan ayahlah, sehingga Gloria tak dapat memiliki keturunan. Melihat kondisi psikis Gloria yang tak stabil, Juliet pun meminta ayah untuk keluar. Kemudian Juliet pun menunjukkan sebuah buku pada Gloria, yang merupakan peninggalan dari Jor. Gloria sekilas teringat dengan sebutan Jor kecil. Dia langsung bertanya tentang pengetahuan Juliet mengenai penjaga api. Juliet pun sangat bingung dengan seluruh perkataan Gloria. Ditambah lagi, Gloria terus mengungkap bahwa ada kelompok yang ingin menghapus kenangan masa lalu. Gloria juga memberitahukan perbuatan ayah Juliet, yang berbohong pada para pasien mengenai alat kesuburan. Juliet yang semakin bingung dengan perkataan Gloria, meminta penjelasan tentang penjaga api. Ternyata mereka adalah orang-orang yang melawan keinginan para petinggi bunker silo, karena mengetahui kondisi sebenarnya tentang dunia di luar bunker. Gloria juga menjelaskan bahwa penjaga api terakhir yang dia kenal ialah Ibu Jor, yang bernama Anne. Juliet langsung bertanya tentang pembicaraan Gloria dengan Sheriff Becker. Dan tentu saja Juliet menanyakan sebuah harddisk yang sempat dipegang oleh Sheriff Becker sebelum keluar dari bunker. Gloria langsung memperlihatkan sebuah lukisan pantai pada Juliet. They called it the ocean. Setelah itu, terjadi sedikit keributan antara Juliet dan ayah, karena tindakan ayah yang sudah membohongi banyak penghuni silo. Cukup lama berbincang, Juliet membawa Gloria untuk kembali ke bangsal perawatan. Bersamaan dengan itu, anak buah Rob juga berhasil mengetahui keberadaan Juliet. Rob dan bawahannya terus melihat tindakan yang dilakukan Juliet. Oh, wait. I want to walk. She didn't. Then how the hell do you explain that? Dan setibanya di bangsal perawatan, akhirnya Gloria pun teringat bahwa Sheriff Becker pernah mengunjungi kediamannya. Bersamaan dengan hilangnya bunga milik Gloria, dia pun mengingat bahwa Sheriff Becker pernah membawa bunga dan meletakkannya tepat di hadapan cermin besar itu. Juliet pun teringat pesan tertulis dari Sheriff Becker saat pertama kali tiba di apartemen peninggalan Sheriff Becker, yang berisikan perintah untuk menggandakan bunga di hadapan cermin. Dengan insting tajamnya, Juliet memperhatikan dengan seksama cermin besar yang ada di hadapan mereka. Dan akhirnya, Juliet pun mengetahui bahwa mereka sedang diawasi melalui cermin itu. Dan itulah alasan kenapa Sheriff Becker meminta Juliet untuk menggandakan bunga di apartemen Juliet. Gloria sedikit terkejut mengetahui hal itu. Dan dia juga mengatakan bahwa Sheriff Becker sangat sibuk dengan lubang angin saat mengunjunginya. Mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan Sheriff Becker di lubang angin apartemen Gloria, Juliet langsung menutupi cermin menggunakan sebuah kain. Problem is, she knows there are cameras. Dan akhirnya, Juliet berhasil menemukan relik peninggalan yang sempat disembunyikan oleh Sheriff Becker. Karena isi dari harddisk itulah, Allison memutuskan untuk keluar dari bunker silo. Sedangkan Jor menjadi target untuk dihilangkan. Pasukan dari Rob pun hampir tiba di kediaman Gloria. Dan Gloria meyakinkan Juliet bahwa dialah penjaga api terakhir yang tersisa. Episode 6 pun selesai dengan situasi Gloria yang terkepung, Rob dengan lemari rahasianya. Dan Juliet yang sedang melihat foto orang yang sedang berselancar. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum.